Halo Cancer, welcome back to my channel. Cancer apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita reading lagi seperti biasa buat Cancer. Kali ini aku akan melihat prediksi untuk Cancer, energi Cancer di bulan April per tanggal 16 sampai tanggal 30 April ya. Di sini bacaannya hanyalah sebuah prediksi ya, Cancer, bukan suatu yang pasti karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan selalu mengabulkan. Amin. Cancer, di sini energi bisa berbolak-balik ya, bisa energi kamu, energi pasangan kamu. Dan tidak semua dari Cancer akan resonate dengan bacaan ini. Buat Cancer yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya ini kartu bukan milik kamu ya. Oke, Cancer, renungkan sejenak, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Kamu rasakan energi apa yang kamu pancarkan? Bayangkan dia yang kamu fokuskan. Kita akan lihat energi kamu dan pasangan kamu dan energi hubungan kamu ya. Kita akan lihat di sini. Sambil kita shuffle kartunya, Cancer boleh bayangkan orang yang kamu fokuskan, energi kamu yang kamu fokuskan ya. Apa keinginan kamu, apa harapan kamu ke depannya nantinya gitu. Oke, Cancer. Council of Light. Unbound. Break the chain. The Crumbling. Play. Oke, di sini menggambarkan sih bahwa kamu Council of Light, Divine Orchestration, Helper in the Subtle Realm. Kamu membutuhkan memang ada suatu pencerahan ya dari ya mungkin dari semesta. Itu bisa saja kamu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Dan misalkan bisa saja kamu mungkin lebih banyak bergaul dengan teman-teman sekarang ya untuk mungkin menghilangkan rasa kesepian kamu, menghilangkan rasa galaunya kamu gitu ya. Nah, karena di sini kamu saat ini ya ada sebuah kehancuran yang kamu alami, mungkin sebuah kegalauan, mungkin ya. Si Cancer ini mempunyai cinta yang sangat rumit sebenarnya. Bisa dikatakan ya sedikit rumit sih buat Cancer. Karena sebagian dari kamu itu ada yang melepaskan, sengaja melepaskan cinta kamu, melepaskan dia ya. Memang kamu yang melepaskan karena kamu melihat hubungan kamu dengan dia itu tidak ya mungkin salah satunya manipulatif atau hubungannya toksik gitu ya, sehingga kamu memilih untuk menjauh dari cinta itu gitu loh. Nah tetapi dianya tidak mau menjauh dari kamu. Nah seperti itu yang bikin kamu rumit saat ini gitu ya. Nah sebagian kamu mungkin mengalami situasi yang apa ya, yang saat kamu mulai melupakan dia kak, tiba-tiba dia muncul gitu loh. Dan mungkin ada juga sebagian dari dia yang meninggalkan kamu karena memang terpaksa meninggalkan kamu gitu ya. Nah ada juga sebagian dari kamu yang menjalankan hubungan LDR di sini. Itu yang kadang-kadang membuat kamu galau, kamu bingung, kapan ya ketemunya lagi, kapan ya kita kumpul lagi, kapan ya kita akan bersatu. Nah itu selalu ada dalam pikiran kamu, sehingga kamu merasakan suatu kejenuhan dalam hubungan ini, kejenuhan, kegalauan, mikir gitu ya, capek mikir gitu. Tetapi sebagian kamu memang di sini setia dengan hubungan LDR kamu gitu, seperti itu ya. Nah, di sini memang kamu ada sebagian kamu dari itu healing dari suatu hubungan, dari suatu kesedihan atau kekecewaan yang kamu alami gitu ya. Karena menurut kamu itu ya adanya hadir orang ketiga, bisa saja. Dan sebagian kamu juga mengalami hubungan dengan orang yang sudah berkeluarga gitu loh. Nah, sementara kamu sadar kalau hubungan itu tidak baik, kamu ingin melepaskan, tetapi dianya yang tidak mau gitu. Kenapa? Padahal dia juga udah punya keluarga gitu loh. Seperti itu. Ada sebagian kamu merasakan hal seperti itu.
Atau mungkin sebagian dari kamu merasakan dulunya kamu pernah bersama, tetapi tiba-tiba aja itu hilang, lost kontak gitu ya. Dan sejak selama lost kontak itu dia mungkin sudah mempunyai hubungan atau berkomitmen dengan seseorang. Setelah dia menikah, bisa saja dikatakan seperti itu. Setelah dia menikah, tiba-tiba dia ketemu sama kamu lagi, akhirnya muncul rasa itu lagi gitu loh. Dan dia pengen membuat suatu hubungan lagi dengan kamu, sementara dia sudah mempunyai pasangan gitu loh. Ada sebagian kamu merasakan hal seperti itu. Itu yang membuat kamu merasa hati kamu itu terobrak-abrik, hati kamu itu galau, emosi kamu jadi tidak stabil gitu loh. Ini kenapa gitu? Dan saat kamu juga mempunyai pasangan, dia juga datang kepada kamu seperti itu. Ya, sebagian kamu ya merasakan hal seperti itu. Di sini ada unbound, releasing soul pattern, contract and past life. Ada sebagian dari kamu itu memang memutuskan hidup dengan dia, itu sudah kamu putuskan sih, udah kamu sudah break sama dia, kamu sudah meninggalkan dia, dan dia begitu juga sepertinya, sama-sama sudah berkomitmen untuk berpisah gitu loh. Tiba-tiba ya seiringnya waktu berjalan, kamu sama dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari hidup kamu, dari rasa kamu. Kenapa ini gitu? Ya, sebelumnya kamu sudah sepakat dengan dia untuk sama-sama meninggalkan hubungan itu. Karena mungkin tidak ada kecocokan atau tidak ada suatu yang mungkin perkembangan ya gitu ya. Mungkin kalian sama-sama ya egois, sama-sama tidak mau mengalah satu sama lain, kamu tidak ingin menang sendiri gitu ya. Nah, sementara saat kamu berpisah dengan dia itu juga ada ada energi mirror di sini. Nah, itu dia pengen kembali kepada kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu. Dia tidak ingin berpisah dari kamu, maksudnya ya. Tidak ingin berpisah dari kamu, dia ingin kembali. Dia ingin merasakan, karena dia merasakan suatu kenyamanan sama kamu. Mungkin setelah dia berpisah dari kamu, dia mencoba untuk berpindah ke hati yang lain, tetapi dia tidak merasakan apa yang dirasakan terhadap kamu gitu loh. Tetapi saat kamu sudah mulai melupakan dia datang gitu. Nah, kamu setidaknya masih ada punya rasa terhadap dia. Dan kamu itu yang membuat kamu bingung saat ini. Bingung, aku mau milih yang mana sementara ada seseorang yang dekat dengan aku saat ini gitu loh. Sementara dia juga akan mendekat ke aku gitu loh. Seperti itu ya. Cancer. Kadang-kadang Cancer ini sangat rumit. Kadang-kadang Cancer ini merasa gimana ya? Dia sulit untuk mendapatkan sesuatu. Saat dia mendapatkan sesuatu itu dia merasanya gimana gitu, bahagia sekali gitu. Kadang-kala ya Cancer, kadang-kala memang ada sesuatu yang sangat mencintai dia, itu susah untuk melupakan dia. Tetapi Cancernya sendiri yang tidak mau. Gitu ya. Nah, memang di sini ada sesuatu hubungan yang memang berakhir, ada suatu hubungan berakhir, ada suatu hubungan yang akan berjalan di sini. Ada suatu pembangunan, maksudnya itu bangunan dari hubungan kamu dengan dia itu ada masih ada suatu chemistry-nya gitu. Sehingga ada suatu keterikatan antara kamu dengan dia itu akan kembali gitu loh. Tetapi memang itu butuh proses, karena di dirinya kamu saat kamu sudah bisa melupakan dia datang lagi ke kamu. Itu yang membuat kamu jadi bingung gitu loh. Nah, di sini ada break the chain ya. Ancestral pattern, healing, retrieving the future. Inilah saatnya kamu healing. Saat kamu healing dia datang lagi ya. Tapi sebagai kamu, saat kamu sudah healing itu kamu merasakan pencerahan. Kamu merasa ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Kamu merasakan energi yang baru, energi yang betul-betul yang selama ini kamu inginkan. Kamu tidak sedih lagi, kamu tidak kamu tidak kecewa lagi, kamu tidak merasakan hal-hal yang negatif lagi gitu. Karena mungkin kamu sudah melupakan, membuang energi negatif dia dari diri kamu gitu loh. Seperti itu. Sehingga kamu mencoba untuk membuat hidup kamu lebih bermakna ke depannya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada di bulan ini ataupun bulan kedepannya, nextnya, kamu akan mendapatkan suatu hubungan dengan seseorang yang bisa kamu bangun bersama-sama dengan dia, gitu ya. Ada satu hubungan yang akan terbangun, yang terbentuk antara kamu dengan seseorang. Seseorang itu bisa saja ya,
yang dari masa lalu kamu, yang dia tidak bisa melupakan kamu, yang dia ingin kembali kepada kamu. Dan mungkin yang dulunya sempat terpisah kamu dengan dia oleh jarak atau oleh waktu gitu ya, akhirnya dia kembali lagi kepada kamu, tapi dengan suasana yang berbeda, dengan status yang berbeda gitu loh. Ya mungkin saat ini ada salah satu dari kamu statusnya yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan, tiba-tiba dia datang lagi dengan kondisi dia ingin berdamai dengan kamu gitu loh, Cancer. Sepertinya ya, ada suatu hubungan nanti akan terjalin antara kamu dengan seseorang. Nah itu akan membuat kamu bahagia, akan membuat kamu itu ya, tetapi kamu tidak terlalu serius menanggapinya. Ya mungkin karena kamu di sini sudah mulai healing ya, sudah mulai menyadari ya kalau memang ya, kalau kita dikecewakan, kalau kita disakiti, ya udah sebatas itu aja ya, mungkin itu resikonya kita gitu. Kamu berpikir seperti itu. Aku tidak mau nih berlama-lama menjadi sedih, menjadi khawatir, menjadi kecewa, menjadi tersakiti gitu ya. Aku harus bangkit nih gitu. Kamu selalu pikir seperti itu, sehingga kamu hanya merasakan ya kalau ada orang nanti ya udah kita nikmati aja gitu. Ya seandainya nanti dia menyakiti aku, ya aku siap. Aku sudah siap untuk menerima semua segala apapun itu gitu si Cancer. Cancer orangnya memang kuat pribadinya. Tetapi ada juga sebagian dari kamu susah untuk move on, susah untuk melupakan dia. Justru kebalikannya ya gitu. Saat kamu susah move on, dianya yang sudah berpaling dengan orang lain gitu loh. Tetapi saat kamu bisa move on, dia ternyata mau balik sama kamu gitu. Karena di sini energinya bisa berbolak-balik ya, bisa energi kamu yang kebaca, bisa energi dia yang kebaca. Cancer. Nah, sebagian dari kamu memang tidak terlalu tidak terlalu mengambil serius hal itu. Ya kalau seandainya karena kamu di sini sudah bisa berpikir lebih bijaksana ya. Kamu mungkin saat ini dengan pengalaman-pengalaman kamu, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hidup kamu sekarang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih bisa memahami arti hidup kamu sendiri itu seperti maunya apa gitu loh. Seperti itu. Jadi ya kamu maunya gembira terus, maunya happy terus gitu. Maunya ya bermain terus gitu loh. Gitu ya. Nah, di sini ada trust your path. If you know you will be support, we will you do. Karena kamu selalu disupport. Ya mungkin yang bagi support kamu itu ya orang tua, mungkin keluarga yang selalu berada di samping kamu, yang selalu memberi kamu masukan-masukan. Intuisi-intuisi kamu itu seakan-akan sudah mulai meningkat gitu loh. Sehingga kamu merasakan ya suatu kebahagiaan, suatu kenyamanan walaupun kamu tidak punya hubungan dengan siapapun gitu. Sebagian dari kamu ya, karena kamu mungkin mempunyai teman, tempat cerita ataupun tempat mengeluarkan unek-unek kamu gitu ya, sehingga beban yang ada dalam hati kamu itu bisa berkurang gitu loh. Di sini ada get grounded, empath, high sensitive, connect with nature. Nah kamu diharapkan di sini memang terkoneksi dengan alam gitu ya, dengan alam semesta. Ya kamu sekarang lebih banyak mungkin beribadah, mendekatkan diri kepada semesta. Ya sehingga kamu merasa ada ketenangan. Yang buat kamu tenang itu ya bisa saja salah satunya juga kamu mendekatkan diri kepada semesta. Kamu lebih banyak berdoa ya, kamu lebih banyak minta kepada Tuhan. Ya kamu inginkan kebahagiaannya itu kamu minta kepada Tuhan, seperti itu. Itu yang kamu rasakan. Sehingga kamu sekarang udah merasa nyaman karena ada seseorang yang mensupport kamu, dan juga ada semesta, ada Tuhan yang berada di samping kamu, selalu setia untuk mendampingi kamu dalam segala hal gitu loh. Di sini ada transformasi. Nah, kamu harus selalu bertransformasi di sini ya. Harus. Kamu bisa siap di sini apapun itu keadaan kamu, walaupun kamu saat healing, kamu saat atau kamu lagi disakiti, walaupun kamu saat ini sedang terpuruk gitu ya, kamu selalu membuat diri kamu lebih maju, lebih bahagia gitu loh. Mungkin bisa saja sesuatu masalah itu yang membuat kamu memicu adrenalin kamu untuk menjadi bangkit gitu loh, menjadi kuat gitu. Seperti itu. Ada protection, call back your power. Nah, di sini memang kamu kembalikan energi kamu mulai mencoba
mengembalikan semua energi-energi kamu yang hilang selama ini, mengembalikan ya semua kekuatan kamu yang sudah hilang, yang sudah dimakan oleh perasaan kamu yang tersakiti gitu ya. Nah, sehingga kamu sekarang mulai bangkit, mulai bahagia lagi, mulai semangat lagi gitu ya. Nah, mungkin dengan seseorang yang akan datang kepada kamu itu ya, itu akan membuat kamu menjadi ada perubahan dalam hidup kamu ke depannya. Kamu akan kelihatan seperti seseorang yang fresh, kelihatan cantik, kelihatan menarik ya. Setelah kamu bisa melepaskan semua energi-energi negatif dari pikiran kamu, dari hati kamu gitu ya. Seperti itu. Ya, dia mungkin yang selama ini ingin kembali kepada kamu itu ya bisa saja karena sudah melihat kamu, wah ternyata dia menarik juga ya, wah dia sekarang makin cantik ya, wah sekarang dia makin menarik ya gitu ya. Nah, timbul lagi rasa ingin dia berada di samping kamu, muncul lagi rasa ingin dekat dengan kamu, muncul lagi rasa ingin komitmen dengan kamu. Ya mungkin dia sudah melihat perubahan dari kamu setelah kamu healing selama ini, setelah kamu mungkin menyadari kalau hubungan kamu dengan dia itu tidak ada suatu kesepakatan atau suatu komitmen ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi yang jadi masalah bagi kamu. Saat kamu sudah mulai healing, dia datang lagi. Padahal kamu ya sudah bisa melupakan dia gitu ya. Seperti itu. Nah, bagi kamu yang mungkin yang sebagian dari kamu juga ini yang merasakan bahwa ada sesuatu energi dari seseorang tetapi orang itu sudah berkeluarga, atau mungkin seseorang itu yang hanya memanfaatkan kamu tidak menyadari gitu loh. Di sini ada kelihatan energinya bahwa seseorang itu memanfaatkan kamu itu dikarenakan melihat kamu itu seorang yang gimana ya, yang finansialnya sudah mapan, kamu pun dilihat orang yang baik gitu ya. Kamu itu ya Cancer, selalu orang merasakan empati selalu kepada orang-orang. Kalau Cancer melihat seseorang yang merasa kesusahan atau sedikit pun mengeluh sama dia, Cancer itu sudah mulai sedih gitu loh. Cancer itu sudah mulai mencoba untuk membantu dia gitu loh. Nah, apalagi seorang yang dekat dengan dia, bisa saja dikatakan pacarnya dia, padahal itu dia orang yang ingin memanfaatkan dia gitu. Sehingga dia dengan senang hati, dengan cepat aja dia suka membantu orang. Padahal Cancer tidak tahu bahwa orang itu hanya sekedar memanfaatkan dia gitu ya Cancer. Nah, nanti ke depannya Cancer harus bisa mencari tahu ya, mungkin orang yang akan datang kepada kamu, orang yang akan masuk dalam hidup kamu itu, kamu harus bisa lebih bijaksana, lebih bijak dalam melihat dia, melihat kondisi dia, melihat pribadinya dia gitu ya, sehingga jangan terjadi suatu kekecewaan yang kedua kalinya gitu loh. Seperti itu ya Cancer. Nah, karena kedepannya ini kamu akan ditemukan, akan ada suatu hubungan dengan seseorang, akan ada suatu hubungan yang kamu bangun dengan seseorang. Nah, itu mungkin kamu merasakan ada suatu kenyamanan sama dia. Bisa saja itu orang dari masa lalu kamu kembali, bisa saja itu orang baru, orang teman kerja kamu, ataupun siapa dia gitu ya. Bagi kamu yang mendapatkan pasangan yang melalui aplikasi ataupun melalui sosmed gitu, nah kamu itu harus bisa mencari tahu dulu, apalagi dari sosmed kan, dari aplikasi kita tidak tahu seperti apa dia, di mana dia, bagaimana dia. Bisa aja dia membuat sebuah cerita, mengarang cerita ini itu ya, sementara dia rupanya ingin memanfaatkan kita gitu loh. Jadi teman-teman Cancer harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, apalagi mendapatkan pasangan dari sosial media atau dari sebuah aplikasi gitu loh. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat Cancer ya. Semoga kamu selalu bahagia. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya. Dadah.